seperti Amrozi, bom Senen ya, bom Bali. Mereka menghabiskan orang, mereka tidak terjebak dengan hukum HAM tadi. Dan anak-anak Papua itu masuk ke sana, diplesetkan sedikit lagi, dekat-dekat situ. 90% di dalamnya anak-anak Papua dari kecil. Mereka dibawa, diangkat dengan berbagai iming-iming. Anak kecil nggak tahu apa-apa, sampai ke sini dicekokin. Terakhir banget udah Pak Putih, lalu balik penutup Bang Ferdinand. Oke, jadi kita kan sebenarnya banyak yang nggak tahu ya, ada pasukan organik. Kemudian pasukan organik ini kepentingannya benar-benar untuk kesatuan NKRI ya. Tapi kemudian ada misalnya lobby-lobby dari partai politik yang membuat satu strategi cipta kondisi. Tapi tanpa disadari Chaplin kejebak dengan cipta kondisi global. Jadi kemenangan Taliban di Afghanistan itu bukti kemenangan daripada ini Chaplin. Yang saya katakan tadi ini Amrozi. Nanti bangkit ini Amrozi baru. Imam Samudra, bahaya nih. Jadi ini yang sekarang kita tidak teman-teman yang bergerak, yang pro misalnya khilafah ya, garis-garis keras, mereka hanya mengikuti sesuatu yang seutuhnya mereka tidak paham. Makanya bagi saya pribadi seharusnya NU itu menjadi lembaga agama yang good father, tidak ikut politik. Atau misalnya Muhammadiyah ya, jangan pernah ikut politik tapi dia jadi good father. Atau apalagi lembaga-lembaga ini sebaiknya begitu, tapi partai-partai yang berasaskan agama ya silahkan saja, tapi seharusnya partai agama ini harus di sana ada orang NU, di sana ada orang PKB, bukan PKB Muhammadiyah, ada Aswaliyah, ada ya macam-macam Syiah ya. Tapi ternyata di antara ajaran mereka juga membuat mereka regang. Inilah yang dimanfaatkan oleh Khashoggi waktu lobby di Inggris dengan keluarga Dodi Al-Fayed di sana. Tapi kita nggak mengerti kenapa saat itu ibu almarhum istri Soekarno ada di sana. Saya bingung juga ini. Saya ketemu tuh di sana. Kebetulan saat itu saya mewakili satu keinginan kami lah, orang-orang Aceh ya. Tapi saya sana saat itu saya cuma kacung, hanya pendengar, tidak punya otoritas. Jadi kebetulan aja saya menjadi pendengar yang budiman. Dan ternyata keberadaan saya tahun 99 di sana untuk berbicara malam ini di sini, bahwa dengan menangnya Taliban di Afghanistan membuktikan bahwa generasi Afghanistan yang ada di Indonesia yang dibiayai oleh Chaplin dan lain-lain, mereka menunjukkan kemenangan. Sudah ada start. Lobby undang-undang di bangsa ini yang mengkebiri tentara kita itu bukti. Kemarin sudah diceritakan bahwa semua harus dengan undang-undang. Tidak sesuai undang-undang, harus undang-undang. Semua mau diundang-undangkan. Padahal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dasar negara kita. Tapi untuk menegakkan Pancasila harus ada undang-undang. Orang yang mau mengkebiri Pancasila dihukum dengan undang-undang. Jadi pasukan organik kita tidak ada daya dan upaya lagi mengeksekusi. Sementara mereka saat bom sana, bom sini. Seperti Amrozi, bom Senen ya, bom Bali. Mereka menghabiskan orang, mereka tidak terjebak dengan hukum HAM tadi. Nah, mereka kena hukum undang-undang teroris. Sementara aparat kita ingin mengklirkan atau membasmi mereka saat mereka pasukan organik kata diperintahkan ke sana melalui informasi dari intelijen. Mereka bertindak diekspos oleh media yang sudah mendapat fulus dari grup-grup ini. Ini gede-gede sekali ini. Coba kita lihat misalnya, kenapa di Sentul itu ada Masjid Qaddafi. Nah, ini pada nggak tahu ini kan, di Sentul itu Qaddafi sendiri yang biayai
buat suatu lembah besar sampai ada perumahannya segala. Tapi begitu Gaddafi runtuh, nah jadi ke siapa? Kita tahu semua lah. Sekarang jadi satu tempat yang sangat boleh datang lah, masa intelijen nggak tahu? Itu kan, ada apa di sana? Sentul itu dari tol kita bisa lihat. Di tahun 99 sampai tahun 2002 masih ditulis gede-gede itu sampai 2005, 2006, 2007, 2010 masih ditulis gede-gede loh. Masjid Gaddafi. Sekarang ada apa di sana? Masa intel kita nggak bisa lihat di sana sih? Dan anak-anak Papua itu masuk ke sana diplesetkan sedikit lagi dekat-dekat situ. 90% di dalamnya anak-anak Papua dari kecil. Mereka dibawa, diangkat dengan berbagai iming-iming. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Sampai ke sini dicekokin. Dikasih seperti saya nih, di Sentul nih. Nah, dikasih seperti saya nih, di Bogor nih. Begini mereka. Dicekokin macam-macam. Sekarang umur mereka sudah 12 sampai 14 tahun. Coba bayangkan. Sudah 6-7 tahun mereka dicekokin seperti ini. Mereka siap menjadi pengantin untuk di Papua. Dan ke seluruh dunia. Untuk mimpi khilafah. Jangan pernah lupa, PKI itu ingin menguasai ekonomi, sistem dikelola oleh satu otoritas. Khilafah begitu juga, ekonomi dan kepemimpinan dikelola oleh satu otoritas. Taliban begitu juga. Nama benderanya aja berbeda, tapi K-nya sama. Khilafah. K-nya satu lagi sama. Komunis. Bahaya ini. Jadi NKRI ini jangan pernah lagi kita singkat-singkat. Bahaya. Nanti negara Katolik Republik Indonesia. Ada yang berani bisa bantah nggak? NKRI adalah negara Katolik Republik Indonesia. Negara Kristen Republik Indonesia. Negara Khilafah Republik Indonesia. Sekarang diplesetkan negara Kepolisian Republik Indonesia. Ada yang bisa bantah? Jangan pernah sebutkan lagi dengan singkatan bangsa ini. Sudah terlalu banyak korban. Ya, nggak sedikit orang kita habis. Saya mau bongkar satu. Waktu Din Minimi membantai intelijen 2 orang mati, membusuk dimakan cacing. Kemudian Din Minimi dijemput oleh Sutioso tanpa pengawalan ke gunung di Aceh. Ada apa itu? Ini harus dibongkar supaya intelijen lebih aktif lagi. Jangan intelijen berubah menjadi pasukan eksekusi. Gitu Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa. Pak Utahayan harus jalan ke Bogor. Pak Utahayan. Ya. Tidak perlu di sini. Kita harus bertindak. Kita undang HAM internasional. Saya bisa panggil mereka, Pak. Oke, Terima kasih. luar biasa Pak Putih. Oke. Bang Ferdinand Hutahayan, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini sekaligus closing statement Pak Paul ya. Ya. Dari Pak Robert tadi ya, saya sepakat memang harus ada tindakan konkret yang harus dilakukan untuk mencegah pertumbuhan radikalisme yang justru menurut Bapak tadi akan lebih cepat membesar. Tetapi kita kan tidak bisa bertindak tanpa aturan. Yang ada nanti malah jadi pertumpahan darah, perang saudara yang tidak seharusnya terjadi. Saya lebih ingin mendorong di awal-awal ini bagaimana supaya pemerintah mengusulkan sebuah undang-undang untuk mencegah ini semua, sekaligus nanti itu menjadi dasar aparat bertindak dan termasuk masyarakat juga bisa melakukan tindakan terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang seperti sekarang ini. Saya harus menyebutnya perilaku yang menyimpang. Karena kalau kita sekarang melakukan tindakan, dasar kita apa? Undang-undang apa yang mau kita pakai? Ujung-ujungnya nanti hanya akan membenturkan kelompok dengan kelompok. Nah ini yang repot, justru bangsa kita jatuh ke dalam perang saudara, malah lebih parah. Kita ingin penegakan hukum yang berjalan. Maka saya lebih setuju kita membuat sebuah undang-undang nanti menjadi dasar bagi penegak hukum menindak, dan termasuk kita juga unsur masyarakat ini bisa melakukan hal-hal yang tidak menyimpang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi yang pasti bahwa memang kita tidak boleh diam. Kalau kita semua diam, ya mereka akan semakin bertumbuh, semakin besar. Saya pun tiap hari selalu keras bicara tentang ini, hampir tiap hari Pak.
saya bicara, menyampaikan pendapat saya, diancam di ini segala macam, ya saya santai aja bahwa ini hidup ya harus melakukan sesuatu. Intinya seperti itu. Nah kalau Pak Putra, saya sepakat juga Bapak, itu nanti kita akan coba ini. Saya sudah mendengar informasi itu beberapa lama, tetapi memang kita agak sulit juga bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak mudah juga, karena alasan HAM juga. Kita bicara untuk membela HAM mereka, tetapi mereka juga bicara HAM mereka. Mereka berhak untuk memilih. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi, agak sulit kita menyelesaikan masalah ini, kecuali kita punya akses betul-betul terhadap orang tua, terhadap anak ini langsung. Jadi, selama ini kan ada tembok yang membuat kita sulit untuk bergerak. Karena, ya itu tadi alasannya HAM. Mereka juga punya HAM untuk memilih, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke tengah. Nah, itu yang disampaikan. Jadi, tidak mudah. Tetapi, ya kita akan mencobalah apa yang bisa dilakukan seperti apa supaya semua ini bisa ya lebih terkendali ke depan lah. Kira-kira begitu Pak Paul dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, ini informasinya cukup akurat ini, dan saya berharap Bang Ferdinand bisa mempengaruhi dunia perpolitikan kita. Dan saya berharap teman-teman bisa membantu memviralkan dan membantu ya kepala Arab YouTubers ini tidak akan saya kenakan copyright claim-nya, dipotong-potong, diviralkan. Kita akan dukung Bang Ferdinand ini untuk bisa karirnya di dalam politik. Saya berharap ini Bang Ferdinand bisa jadi gubernur DKI ini. Itu ya. Jadi rakyat lebih enak Pak Paul. Jadi rakyat lebih enak ya. Tapi masalahnya ini banjir terus Jakarta ini. Ya itu dia. Oke. Ganti gubernurnya. Diganti ya. Oke. Luar biasa Bang Ferdinand. Terima kasih buat kehadirannya. Jangan kapok karena teman-teman galak-galak. Tapi saya senang dengan informasinya tadi dan jawabannya tadi cukup greget ya. Saya senang teman-teman yang lain juga bisa dapat ilmunya agar kita jangan kritis tanpa ilmu. Nanti goblok kita, namanya kritis tanpa ilmu itu bebal ya. Tapi dengan adanya informasi-informasi ini kita juga tadi dengar ada Pak Pute, Pak Santiamer, dan Pak Jenderal Tobing juga masuk. Ya, sayang sekali Pak Ponto belum masuk, tapi nanti hari Jumat depan kita bicara ada Kronika Koman sudah A1 masuk dengan Pak Markus Haluk ya. Nanti kita hari Rabu kita akan bicara Rumah Sakit Cikini lagi. Ternyata gugatannya itu disetujui, jadi bisa menggugat. Kalau kemarin kata Pak Hotman Paris kan nggak bisa tuh. Nah ternyata bisa digugat ya keputusannya itu sehingga tidak perlu BOT. Nah ini sedang dalam proses persidangan. Wah ini kalau Pak Ferdinand Huta Heian bisa ikut rame nih hari Rabu nih. Jadi teman-teman dari rakyat jelata yang di Rumah Sakit Cikini ini mau bawa ini semua. Bakal rame ini. Oke, thank you banget. Oke. Gimana Pak Raja Uti? Bang Apul diundang juga kalau emang mau bicara di sini. Bang Apul ya. Oh, boleh ya. Juga nih Bang Apul, ini Pak Santiamer masuk juga nih. Boleh nih Pak Santiamer ya. Biar rame hari Rabu ya, biar kita gubrak sekalian ya.